Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqal rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa azan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bagaimana suasana rumah tangga Nabi, rumah tangga Rasulullah SAW, yang pada saat itu sedang terjadi kemelut karena istrinya meminta nafkah. Terjadi karena betapa begitu banyak harta-harta yang didapatkan kaum muslimin, terutama penaklukan Bani Quraisyah yang kemarin kita sudah sampaikan. Jadi turunlah ayat khiyar, ayat pilihan pada para istri Nabi, apakah mereka memilih Allah dan Rasulnya, atau diceraikan dan mereka memilih kehidupan dunia. Dan pada kenyataannya mereka memilih Allah dan Rasulnya, dan itu disukai oleh Rasulullah SAW. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-30 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai wanita-wanita Nabi, siapa yang di antara kalian melakukan perbuatan keji yang nyata, bayyin, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, maka akan Allah lipat gandakan siksaannya 2 kali. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan itu mudah bagi Allah. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat 31. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Dan siapa yang taat di antara kalian kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, maka akan diberikan kepadanya balasan atau ganjaran 2 kali lipat, dan dijanjikan kepada mereka rizki yang mulia. Ini ada 2 ayat. Ayat ini menceritakan bahwa ibu Nabi ini, Ummul Mukminin ini spesial, khusus. Di satu sisi dia sebagai istri Rasulullah, di sisi lain sebagai ibu dari kaum mukminin. Berat dari tanggung jawab. Dan
kita tahu bahwa wanita-wanita pada saat zaman jahiliyah pada saat itu ya, sebenarnya mirip juga dengan zaman-zaman kita ya. Pada saat itu dilihat dari syair-syair jahiliyah ya, itu hanya difungsikan sebagai pemuas laki-laki saja, sebagai seolah-olah sebagai barang lah gitu ya, hanya untuk melengkapi sifat-sifat laki-laki yang berhubungan dengan seksual ya. Padahal kita tahu bahwa manusia ini adalah wanita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sama-sama mempunyai kewajiban hak yang sama ya, ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat itu kan wanita-wanita itu jadi begitu rendah ya, hina ya. Makanya wajar kalau ada bapak-bapak yang kesel kalau istrinya melahirkan seorang bayi perempuan. Nah, di masa Islam diperbaiki itu hubungan laki-laki dan wanita adalah hubungan kemanusiaan. Sesama manusia, sesama hamba Allah. Mereka saling bekerja sama menguatkan sifat mereka sebagai hamba Allah. Makanya dimuliakan wanita. Ya, bahkan di dalam hadis disebutkan siapa yang saya harus berbakti kepada siapa, ibumu. Wanita itu dimuliakan. Ya. Nah, kita tahu pada zaman Nabi ini ada wanita-wanita yang mendampingi Nabi, ya, yaitu istri Nabi. Dan karena mendampingi Nabi ini, mereka punya tugas juga khusus. Tugas mereka adalah menampilkan keluarga Nabi adalah keluarga ideal, keluarga yang mestinya kita contoh karena uswatun hasanah. Begitupun istri-istrinya. Ya. Mereka terdepan dalam beramal soleh, mestinya begitu. Ya. Terdepan dalam menanggung bersama perjuangan menegakkan agama Allah. Ya. Makanya di sini diancam oleh Allah. Ya. Apa ancaman Allah tuh? Ya nisa an-nabiyyi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Wahai para wanita Nabi, maksudnya istri Nabi, kalau engkau melakukan satu perbuatan keji yang nyata, perbuatan yang nggak benar, diganjar, disiksa 2 kali lipat karena Anda spesial. Ya. Pendamping Nabi, bayangkan kalau misalnya pendamping Nabi aja berbuat yang nggak benar, makanya diancam sama Allah. Ya. Alhamdulillah memang Nabi menghendaki istri-istri Nabi, Aisyah, ya, waktu itu Hafsah, dan banyak istri Nabi yang lainnya, ya, ada 9. Itu mereka ternyata menghendaki Allah dan Rasulnya, derajatnya tinggi, ya, makomnya naik, karena berhadapan dengan dunia di depan. Bukan masalah pisah atau tidak pisah pada saat itu, bukan masalah pisah atau dia tetap sama Nabi, antara cerai atau rujuk, bukan, tapi ini masalah menghadapi dunia, ya. Dan Allah tidak memberikan hati, ya, memberikan rongga manusia 2 hati, ya. Ayat-ayat awal kita sampaikan bahwa hati manusia itu cuma 2 saja, itu kecenderungannya, kecenderungan pada Allah dan Rasulnya atau kecenderungan pada dunia, itu aja. Dan alhamdulillah pada saat itu wanita-wanita Nabi ini memilih naik, ya, naik derajatnya, bahwa itu di atas keinginan di dunia. Karena memang pada saat itu banyak, ya, kemarin kita sampaikan bagaimana Bani Quraisyah
ya ditaklukkan, ada rumah, ada tanah, ada barang-barang isinya, ada kebun-kebun, bagaimana harta itu melimpah-limpah. Kita kebayang ya, Bani Quraisyah itu pasukan perangnya sekitar 700 sampai 800 orang, kurang lebih segitulah kepala keluarganya kira-kira ya. Berarti satu RW lah mungkin. Dan kita kebayang lah saat RW kita nih, misalnya RW 5 nih. Di sini RW 5 ya. RW 5 Desa Benteng. Di sini RT 6. Ya. Itu dari ujung sini sampai ujung sana rumah-rumahnya dimiliki oleh Nabi dan kaum muslimin. Bagaimana nggak melimpah itu harta. Dan ya mestinya kita menganggap mereka ini bukan hayalan gitu. Nabi dan istrinya adalah manusia juga. Kalau kita berpikir mereka hayalan, kita semakin jauh dari keluarga Nabi. Mereka adalah nyata manusia dan tidak mengkebiri itu apa? Menghancurkan, tidak menghancurkan sifat-sifat manusia, tidak, tapi bisa diangkat menjadi sifat yang bagus. Mereka juga punya sifat pengen harta, punyalah. Ya. Wanita juga pengen mendapatkan yang baik gitu ya. Tapi mereka memilih Allah dan Rasulnya. Dan memang lanjutan hadis itu menyebutkan bahwa setelah ini kami tidak akan meminta apapun yang tidak ada pada Nabi, pada Rasul. Dan memang dalam kenyataannya Ummul Mukminin itu berat ya. Dia nanti disebutkan beberapa sifat-sifat khusus Ummul Mukminin. Kembali lagi ke ayat, kalau engkau berbuat jahat ya para istri Nabi dilipat gandakan siksa. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan bagi Allah mudah. Tak peduli Anda itu istri Rasul ya. Karena masih ingat ya, salah satu istri Nabi juga tetap disiksa ya, istrinya Nabi Lut, kalau dia berbuat nggak benar ya. Jadi bagi Allah tidak ada keistimewaan istri seorang Nabi kalau dia berbuat jahat. Makanya begitupun kata Nabi SAW ketika Fatimah anak Nabi ini ya, ada satu masalah di pencurian waktu itu. Kalau Fatimah itu saroko atau mencuri, laqata'na yadaha, akan aku potong tangannya. Memang harus begitu. Jangan mentang-mentang bangsawan ya, ketika berbuat nggak benar, hukumannya diringankan. Nah ini penyakit. Penyakit itu ada gak di zaman sekarang? Ada ya. Orang-orang anak-anak pejabat mungkin ya lolos dari jeratan hukum gara-gara dia anak pejabat ya. Di dunia tuh lolos dia. Di dunia aja udah dikasih siksa loh. Jangan salah ya. Orang yang melakukan kejahatan terus dia lolos, itu dia sebenarnya tersiksa ya. Hatinya rusak. Nggak ada orang tuh yang merasa nyaman dengan pencurian ya, dengan perampokan, dengan penipuan. Nggak ada yang merasa nyaman. Kalau ada yang merasa nyaman, memang dia udah sakit ya, hatinya sakit. Bagaimana dia bisa menegakkan kehidupan dia ya. Ayat selanjutnya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa atadna laha rizqan karima. Dan siapa yang taat, qanit, taat ya, di antaramu kepada Allah dan Rasulnya ya, wa ta'mal salihan, dan beramal soleh, nu'tiha ajroha marrotain, akan diberikan ganjaran 2 kali. Sama adil Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia taat dan beramal soleh, taat itu ada turunannya. Turunannya adalah amal soleh.
Kalau ngomong saya taat, saya Islam, saya beriman pada Allah, nggak ada amal solehnya, itu bohong. Ya, cuma manis di bibir aja itu. Ya. Omongannya aja baik-baik, tapi kenyataannya nggak ada. Ya. Kan ada pemimpin-pemimpin yang begitu, nggak cuma pemimpin ya, rakyat juga begitu. Ya. Ketika dia menyatakan dia taat, dia harus punya amal soleh. Itu ukurannya. Makanya kalau misalnya amal soleh itu kan ada yang ditampakkan, ada yang tidak. Ya. Ada yang ditampakkan apa? Sholat berjamaah, memakai jilbab, itu ditampakkan tuh, kelihatan. Ya. Memberi zakat, mungkin pergi haji, bersedekah, itu kelihatan. Tapi sholat-sholat yang lain boleh di rumah, ya. Kemudian hal-hal yang tidak ditampakkan amal soleh boleh juga. Berdoa orang lain, berdoa kepada orang lain, nggak disebut-sebutin. Saya sudah berdoa loh untuk kamu, gitu. Bisa, boleh aja. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajroha marrataini. Jadi bakal diganjar 2 kali kalau Ummul Mukminin ini melakukan amal soleh, ya, karena dia memang berat mendamping Nabi. Wa tadna laha rizqan karima, dan kami berikan kepadanya rizki yang mulia. Sudah hadir rizki yang mulia itu apa? Menjadi pendamping Nabi. Ya. Dalam satu kisah itu, salah satu istri Nabi itu, dia adalah janda, ya, janda karena ada satu perang, ya, dia janda. Kemudian ketika suaminya meninggal itu, dia dalam doanya itu kan dianjurkan begitu, ya, dianjurkan untuk meminta yang lebih baik, ya, dari Allah. Dia bingung, apa ada yang lebih baik dari Abu Talha, kalau kata istrinya. Ya. Dia bingung dalam doa itu. Ternyata Allah berikan yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Begitupun ketika Hafsah menjadi janda, ya, Hafsah. Ketika Hafsah menjadi janda, Umar, bapaknya ini, ya, menawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, saya belum niat menikah. Kesel Umar kan, Abu Bakar ditawarin anak saya nggak mau. Kurangnya apa sih anak saya, kira-kira begitulah, ya. Ditawarin ke Utsman, Utsman pun menolak, gitu. Ya, Utsman lagi gitu. Teman sahabat saya ini nggak mau, ya, apa sih kurangnya anak saya, udah soleha, kira-kira gitu. Ini kira-kira aja, bukan omongannya Umar begitu, bukan. Ya. Tapi kemudian dilamar oleh Rasul itu, si Hafsah itu. Baru setelah dilamar oleh Rasul, Abu Bakar itu ngomong, sebenarnya aku mau melamar anak kamu, cuma Hafsah sudah disebut oleh Rasulullah, gitu ceritanya. Jadi sudah disampaikan tentang Hafsah, gitu. Jadi ya saya nggak mau lah, namanya sudah disebut oleh Rasulullah. Jadi banyak sih sebenarnya kisah-kisah kenapa Nabi memilih istri dari wanita-wanita ini, ya, wanita-wanita muslimin pada saat itu. Bahkan ada yang baru saja masuk Islam, ya. Salah satu anak kepala suku dari Yahudi Khaybar waktu itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.